Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Desa Raya di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo dikenal sebagai desa yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencarian sebagai petani bunga. Salah satu produk unggulan dari desa ini adalah bunga krisan yang banyak dimanfaatkan masyarakat menjadi beragam produk kesehatan. Tanah Karo di Sumatera Utara yang berada di ketinggian 600 sampai 1.400 meter dari permukaan laut dengan kondisi geografisnya dianggap mendukung untuk menggantungkan mata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya hortikultura dan tanaman pangan seperti padi, sebagian masyarakat juga menggantungkan mata pencaharian sebagai petani bunga. Seperti kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Raya Brastagi juga dapat dimanfaatkan dengan beragam inovasi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Salah satunya karya Ginting yang menciptakan minuman herbal unik berbahan dasar bunga krisan. Satu kotak teh bunga krisan ini dibanderol Rp20.000. Menariknya, teh ini juga tidak saja disukai oleh pembeli dalam negeri. Teh ini juga diminati hingga mancanegara. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Karya Ginting, petani bunga krisan. Selamat siang, Pak Karya Ginting, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak. Kabar luar biasa. Menggali potensi desa dari bunga krisan. Artinya masyarakat di sana atau petani di sana lebih banyak menanam bunga krisan begitu, Pak Karya? ya, kira-kira begitu Pak ya. Selain masyarakat Desa Raya itu berprofesi sebagai petani hortikultura, jadi lebih dari 50% masyarakat kita itu menggantungkan perekonomian mereka sebagai petani bunga krisan. 50% bukan jumlah yang sedikit begitu. Apakah ini merupakan warisan juga yang diturunkan oleh orang tua sebelum-sebelumnya untuk tetap merawat kebiasaan kita menanam bunga krisan dan menjadikannya sebuah komoditas? Ya, sebagian mungkin itu yang menjadi latar belakang Pak ya, karena sejak tahun 69 Desa Raya itu sudah identik dengan desa produsen bunga krisan. Dan perputaran ekonomi itu sangat mendukung ya kehidupan masyarakat desanya. Jadi kebetulan di Desa Raya itu ada pasar bunga Pak yang memudahkan dari pemasaran bunganya. Makanya sampai sekarang tetap berlangsung. Kalau ada potensinya pasti bunganya juga ada manfaatnya. Kalau bicara soal manfaat bunga krisan, ini yang dipercaya sendiri memiliki manfaat apa saja sih sehingga memiliki potensi ini penjualannya dari tahun 60-an sampai dengan sekarang dan masih eksis? Ya, ada dua keuntungan, dua manfaat Pak ya. Yang pertama mungkin faktor dari budaya ya, karena di Sumatera Utara itu kan budaya pemakaian bunga itu sangat tinggi permintaannya di samping dekorasi, tetapi di sisi lain setelah menggali informasi kemudian ada kolaborasi dengan pihak luar, kita punya bahan manfaat lain selain segar dipajang, ternyata secara kesehatan juga itu ada manfaat Pak. Secara kesehatan ada manfaatnya. Ini untuk aromaterapi kah atau diolah menjadi minuman atau makanan sehingga ini memberikan manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsinya? Ya, dari aromaterapi juga itu sangat bermanfaat untuk mengurangi stres ya. Tetapi ada manfaat lain yang ini mungkin bukan tradisi asli kita sebetulnya, tapi ini dari Tiongkok sebetulnya asal muasalnya ya. Tetapi begitu budidayanya berlangsung lama, ya kita berpikir untuk mengolah produk turunan bunga ini menjadi teh herbal kira-kira Pak, atau teh krisan yang secara kesehatan juga selain menghilangkan stres itu banyak manfaat ya, karena secara medis dari beberapa studi itu kan menyatakan dari kandungan flavonoidnya teh bunga krisan itu berfungsi meningkatkan antioksidan dalam tubuh yang fungsinya nanti ya
agak banyak juga sih secara medis, Pak. Kalau Bapak sendiri pernah nggak konsumsi? Terus gimana sih efek langsung ke tubuh begitu? Ya, kemarin sebelum kita pasarkan teh bunganya ya, kita coba dulu, kita tester. Itu setelah kita minum itu sangat menyegarkan tubuh, Pak. Oke. Tubuh jadi kemudian lebih segar begitu ya? ya Lebih tubuh happy jadi gitu. segar. Kemudian ada efek happy, mungkin ada relaksasi, sehingga ketika kita secara rutin mengkonsumsi 2-3 cangkir sehari, manfaatnya baru betul-betul terasa. Wah, ini perlu dicoba juga nih. Manfaat teh dari bunga krisan begitu. Tapi ini bunga yang sering kita temukan di wedding-wedding atau pernikahan ya Pak ya? Yang sering dipajang-pajang itu ya? Ya, memang nggak semua jenis bunga ya yang bisa diolah menjadi teh, tetapi ada beberapa varietas itu seperti bunga yang berwarna krisan putih, krisan kuning, kemudian kalau kita pilih krisan batik, kenapa? Karena dari sisi produksinya lebih mudah, harganya lebih murah, kemudian prosesnya lebih gampang, tetapi antioksidannya malah lebih tinggi dari hasil penelitian yang kita lakukan bersama universitas ya. Nah, ini kalau menimbang-nimbang antara potensi penjualan untuk dekorasi lebih tinggikah atau lebih untuk menyeruskan ke konsumsi begitu, membentuk sebuah teh yang dimana kampanyenya adalah teh ini bisa memberikan khasiat, khususnya khasiat bagi kesehatan. Ini lebih tinggi mana Pak penjualannya? Ya, untuk saat ini memang lebih tinggi penjualan dan hasil dari penjualan segar dan dekorasi Pak dibandingkan dengan minuman, karena ini kan di luar kebiasaan kita ya. Jadi sosialisasinya harus kita tambah dari sisi apa sebetulnya manfaat dari minum teh krisan ini untuk kesehatan. Jadi perlu effort juga, perlu usaha untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa budaya minum teh bunga krisan itu sangat baik untuk kesehatan, sehingga penjualannya bisa lebih meningkat. Wah, jadi ini harus ada usaha. Yang perlu masyarakat juga tahu ya, ternyata bunga-bunga yang biasa kita temui di pernikahan-pernikahan itu ternyata juga bisa dikonsumsi dan memiliki manfaat. Selain kesegaran juga untuk kesehatan begitu. Nah, ini kalau di Bapak sendiri begitu, Pak Karya sendiri, ini dalam 1 bulan bisa memproduksi bunga, hitungan beratnya seperti apa tuh Pak? Baik untuk baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan dekorasi. Ya, kalau untuk dekorasi itu hitungannya kita bukan berat di sini Pak ya, tapi kita hitungannya tangkai. Kalau tangkainya itu, tangkai. Ya, nanti memang bisa dikomparasi nanti menjadi berat. Tetapi kalau kebiasaan kita di sini dari penjualan yang kita lakukan mungkin sampai 1.000 batang itu per kalau hitungan 1 bulan mungkin lebih dari 1.000 Pak, 1.000 sampai 3.000 tangkai malah. Dan itu dapat dikatakan merupakan hasil yang maksimal, atau bahkan produksi ini makin kesini makin menurun? Ya, jadi untuk sekarang memang kalau untuk kebutuhan bunga segar dan bunga potong segar dan untuk dekorasi itu kan permintaan dan kebutuhan tidak sama Pak ya. Ada peningkatan permintaan ketika saat-saat tertentu, biasanya hari besar nasional atau perayaan khusus di sini. Kalau untuk sekarang memang ada penurunan karena kebutuhan juga sedang menurun karena tidak ada perayaan besar. Nanti biasanya itu meningkat ketika hari besar nasional pada bulan April, hari besar agama Kristen, dan Nataru Pak, ada puncaknya di sana nanti. Ini kayaknya juga untuk menyatakan bentuk kasih sayang juga bisa nih menggunakan bunga krisan. Saya lihat di layar kacanya ini cantik-cantik sekali bunga-bunganya Pak. Saya jadi tertarik untuk menanam. Pertanyaannya adalah apakah setiap masyarakat bisa menanam dan apakah menanam bunga krisan ini mudah? Ya, sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Artinya tidak sulit itu kan relatif Pak. Tetapi kita punya daya dukung tanah yang subur dan cuaca yang sangat mendukung. Itu sebagai syarat tumbuh budidaya bunga krisan.
Jadi kalau hanya untuk menumbuhkan itu nggak susah, tetapi dalam sisi perawatan memang dibutuhkan selain pengalaman, selalu ada tambahan pengetahuan baru. Karena budidaya itu di luar ruangan atau di alam terbuka itu kan tantangannya besar sekali dari sisi HPT ya, hama dan penyakit tumbuhan, Pak. Baik, dan ini yang menjadi ciri khas di Desa Brastagi begitu, sehingga menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk pemasukan atau ekonomi di masyarakat yang ada di sana. Pak, saya ingin makin menggali seperti apa cara merawat bunga krisan, cara budidayanya, potensinya sejauh mana, tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Karya, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Karya Ginting, petani bunga krisan. Pak Karya. Ya Pak Akbar. Oke, kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Karya. Siapa? Ini kan sudah turun-temurun begitu ya di Brastagi sejak tahun 60-an. Tentu banyak sekali karakteristik penanaman bunga krisan yang juga mungkin polanya berubah karena cuaca. Apakah perubahan cuaca ini mengganggu sistem pertanian bunga krisan di sana, Pak? Ya, Pak. Memang sekarang lagi kita masuk ke fase perubahan iklim, Pak ya. Jadi biasanya perubahan iklim itu membawa virus-virus baru juga dan pengganggu tanaman bunga krisan baru. Jadi kami sebagai petani bunga krisan harus terbiasa nih menyesuaikan perubahan-perubahan iklim, perubahan cuaca, tetapi memang selalu harus ada modifikasi baru dalam budidayanya. Tetap harus ada pembiasaan, tetap harus ada penyesuaian begitu yang akhirnya bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan. Nah, ini bicara soal komoditas bunga krisan. Di Brastagi, Pak Karya bilang ini ada 50% masyarakat yang mendalami pertanian bunga krisan. Saya ingin mendalami soal potensi bisnisnya. Sejauh mana sih potensi bisnis bunga krisan ini bisa dijalani di sana begitu? Apakah nilainya juga bisa dianggap fantastis sehingga masyarakat tetap bertahan pada pertanian ini? Ya, kebetulan begini Pak ya, mungkin salah satu faktor yang tetap membawa petani itu bertahan dari sisi pertanian bunga selain hortikultura. Satu dia itu kan produksinya agak lama Pak ya. Satu musim tanam itu, satu musim tanam produksinya ketika perawatannya bagus, pertumbuhan bagus, bisa panennya itu bisa 4-5 bulan. Jadi masa panen yang panjang itulah yang memberikan keuntungan secara ekonomis. Dan yang kedua, karena pusat penjualannya atau pasarnya ada di desa raya sendiri, Pak. Jadi memberikan kemudahan bagi petani bunga dalam memasarkan bunganya. Jadi nggak heran kalau nilai itu kita nggak pernah buat survei ya, tetapi banyak anak sekolah, sarjana-sarjana itu bisa menyelesaikan pendidikan mereka dari hasil bunga krisan. Maka itu potensinya juga masih terus digeluti oleh masyarakat di sana. Nah, ini apakah juga sudah menyentuh pasar-pasar ekspor? Kalau untuk saat ini kita belum masuk ke proses ekspor ya. Kita masih memasok pasar lokal dan permintaan paling banyak itu masih seputar Sumatera Utara. Ada juga yang sampai ke Pekanbaru, tapi yang paling banyak itu ke Pematang Siantar, Medan, Tanjung Balai, Binjai, sekitarnya Pak. Baru itu yang kita pasok. Belum merambah ke pasar ekspor. Karena untuk bisa masuk ke pasar ekspor itu kan dibutuhkan kualitas yang lebih, kemudian kontinuitas produksi yang bisa terjaga. Bicara soal kontinuitas produksi yang harus terjaga, apakah punya hiat-hiat khusus sehingga perawatan sampai dengan mulai dari pembibitan sampai dengan pemanenan itu
tetap baik begitu flow-nya. Ini kan jangkanya panennya kan lumayan panjang Pak, 5 bulan. Ya, ya itu untuk bunga bukan berasal dari bibit yang super ya. Tapi Ya. kalau untuk super itu kan bibit unggul itu hanya 1 kali produksi, Pak. Kalau untuk bibit lokal itu kita bisa produksi atau masa panennya tadi bisa panjang. Makanya kadang-kadang kalau merubah pola budidaya tradisional menjadi modern atau semi modern, petaninya belum berani take risk atau ambil resiko, Pak. Karena pasar ekspor itu biasanya permintaan bunganya itu yang unggul, kemudian cara budidayanya juga yang ya bukan organik tapi Ya. minimal semi organik. Menggunakan metode semi organik begitu ya. Nih kan ada 2 potensinya, untuk dekorasi dan juga untuk teh krisan begitu. Ini apakah ada kategorisasi sendiri bunganya? Harus yang seperti apa, yang seperti apa? Tadi kan pembibitannya memiliki kategorisasi. Apakah penggunaannya juga? Kalau untuk kebutuhan dekorasi sih nggak ada kategorisasi, Pak ya. Tapi kalau untuk produksi teh bunga krisan itu diupayakan atau dipilih dari budidaya yang lebih sehat agar kita kan ingin menawarkan dan memberikan efek kesehatan. Oke. Jadi otomatis budidaya juga dipilih dari cara budidaya yang lebih sehat. Artinya menggunakan metode organik seperti itu Pak Karya? Oh, kalau label organik mungkin kita nggak berani ya, tapi mungkin semi organik, Pak. Semi organik, oke. Kalau Pak Karya sendiri, ini mengelola berapa luas pertanian bunga krisan sendiri, Pak Karya? Ya, jadi sekarang ada tambahan selain produksi di lahan, Pak ya. Sekarang kita sudah mulai pengembangan ini. Kita sudah menawarkan sekarang agrowisata. Jadi selain selain kita produksi dan olah untuk teh bunga krisan, kita juga di Desa Raya ini sekarang sudah membuka agrowisata. Artinya kita menambah manfaat dari proses budidaya itu menjadi kegiatan wisata. Jadi bisa lebih luas sekarang, Pak Akbar. Berarti potensi bisnisnya juga keren juga ya, agrowisata. Ini kan ladang pertanian bunga begitu ya. Jadi masyarakat di sana bisa foto-foto, juga bisa sambil minum teh, bisa menikmati indahnya dan wanginya begitu ya bunga dari krisan. Nah, kalau di kebun Pak Karya sendiri ini melibatkan berapa petani, Pak? Dan kebanyakan apakah petaninya berasal dari masyarakat sekitar? Ya, kita kebetulan kalau di lahan yang kita kelola itu kita tergabung di usaha desa ya, Pak, melalui badan usaha milik desa. Jadi kita bekerja sama dengan sekitar 15 orang petani. 15 orang petani itu yang bekerja sama atau bersama-sama dengan kita dari sisi produksi, kemudian pemasarannya, sebagian pengolahannya, Pak. Jadi ada 15 petani, kalau kira-kira itu sekitar 12 keluarga, Pak. Kalau keuntungan sendiri, Pak Karya, 1 bulan itu bisa memasuki omset berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, kalau omsetnya ya cukup lumayan lah. Cukuplah untuk menopang biaya hidup di Desa Raya, kemudian bisa meneruskan keberlangsungan usaha. Kemudian kalau kita punya 1 anak mahasiswa, biayanya bisa tertutup dari produksi bunga ini, Pak. Oke, artinya penggalian potensi bunga krisan di Brastagi juga masih memiliki kesempatan yang tinggi begitu, sehingga di sana ekonomi sirkular juga berjalan, di mana masyarakat di sana 50% juga mendalami pertanian bunga krisan. Tentu kita berharap ke depannya bunga krisan semakin bahkan mendunia begitu yang kita harapkan, apalagi soal potensi teh krisan yang memiliki khasiat kesehatan. Terima kasih Pak Karya telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Pak Akbar. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pertanian alami untuk perbaikan ekosistem alam. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.